Deru napas Arini berpacu dengan jam di dinding ruang perawatan VVIP. Keringat dingin membasahi keningnya, berkumpul di pelipis sebelum jatuh membasahi bantal rumah sakit yang kaku. Genggamannya pada sprei mengerat, kain putih itu kini kusut masai, menjadi saksi bisu gelombang rasa sakit yang datang susul-menyusul. Art, Mas. Arini merintih, menoleh ke samping. Di sana, Bramantio, suaminya, duduk dengan gelisah. Tapi gelisah yang berbeda. Bukan gelisah seorang calon ayah yang menanti kelahiran anak pertamanya. Matanya lebih sering tertuju pada layar ponsel di tangannya daripada ke wajah pucat istrinya. Sabar, sayang. Tarik napas, buang. Ucap Bram, nadanya terdengar otomatis, seperti menghafal buku panduan. Mas, sakit sekali. Arini mencengkeram lengan kemeja mahal suaminya. Rasanya sudah mau keluar. Kamu jangan kemana-mana, ya? Temani aku. Bram tersenyum kaku. Senyum yang beberapa bulan terakhir terasa asing di mata Arini. Sejak perusahaan konstruksi yang mereka rintis dari nol itu meledak, menembus jajaran 5 besar nasional, Bram seakan menjadi orang lain. Dia lebih rapi, lebih wangi, lebih sibuk, dan lebih jauh. Tentu, sayang. Aku di sini, katanya. Namun, tepat saat Arini sedikit lega, ponsel Bram bergetar lagi. Kali ini, Bram langsung berdiri, wajahnya tegang. Siapa, Mas? Klien? Tanya Arini, di sela embusan napasnya yang berat. Bukan. Ini ayah, jawab Bram, sedikit gugup. Ayah sama ibu sudah di jalan. Katanya sebentar lagi sampai stasiun. Aku harus jemput mereka sekarang. Dahi Arini berkerut. Jemput? Kenapa tidak pakai sopir kantor? Atau pesan taksi online saja? Aku butuh kamu di sini, Mas. Ini sudah bukaan 7. Bram mengusap rambut Arini dengan gerakan yang terasa terburu-buru. Justru itu, sayang. Ini kan momen spesial. Masa orang tua kita datang, aku tidak sambut? Tidak sopan. Lagi pula, mereka datang untuk menemanimu lahiran. Aku janji, aku tidak akan lama. Laras sudah aku suruh siapkan mobil di lobi. Laras. Nama itu disebut. Hati Arini mencelos. Laras, asisten pribadi Bram yang baru. Gadis muda, cantik, dengan pakaian yang selalu pas di badan dan tatapan mata yang. Arini benci mengakuinya penuh puja pada suaminya. Kenapa harus Laras yang siapkan? Kenapa tidak Pak Udin? Pak Udin lagi antar dokumen penting, sayang. Sudah, kamu jangan banyak pikiran. Fokus saja sama persalinan, ya? Aku pergi sebentar. Demi orang tuaku, demi orang tuamu juga, bujuk Bram, suaranya melembut, tapi matanya tak bisa menatap Arini lurus-lurus. Sebelum Arini sempat memprotes lagi, Bram mengecup keningnya kilat. Aku pergi, ya. Love you. Dan begitu saja, punggung tegap berbalut kemeja biru langit itu menghilang di balik pintu. Meninggalkan Arini sendirian dengan rasa sakit kontraksi dan firasat buruk yang tiba-tiba menusuk lebih tajam dari jarum infus di punggung tangannya. Arini memencet bel di samping tempat tidurnya. Rasa mulas itu datang lagi, lebih hebat, seakan meremukkan tulang panggulnya. Seorang perawat masuk dengan sigap. Kenapa, Bu Arini? Ada yang sakit? Suami saya, dia pergi. Tapi ini rasanya sudah di ujung. Perawat itu memeriksa dengan tenang. Masih bukaan 7, Bu. Masih ada prosesnya? Ibu tenang, ya. Tarik napas. Arini mencoba, tapi pikirannya kacau. Kenapa Bram harus pergi di saat seperti ini? Kenapa harus menyebut nama Laras? Dan kenapa firasatnya begitu tidak enak? Setengah jam berlalu seperti neraka. Arini berjuang sendirian. Tepat ketika dia merasa sudah tidak kuat lagi, pintu ruangannya terbuka. Tapi itu bukan Bram. Itu ayah dan ibunya. Berdiri dengan cemas, membawa tas jinjing kecil. Loh, ayah? Ibu? Arina terkejut. Kok sudah di sini? Katanya Mas Bram jemput di stasiun. Ayah dan ibunya saling pandang, bingung. Jemput, kata ibunya, melangkah mendekat dan mengusap dahi Arini yang basah. Tidak ada, enduk. Tadi kami telepon Bram,
Mau kasih tahu sudah di stasiun, tapi ponselnya tidak diangkat-angkat. Kami tunggu 15 menit, tidak ada kabar. Ya sudah, kami akhirnya naik taksi sendiri. Kami kira dia sibuk jagain kamu di sini. Loh, memangnya Bram kemana? Dunia Arini seakan berhenti berputar. Bram berbohong. Dia tidak pergi menjemput orang tuanya. Lalu, kemana dia pergi? Bersamaan dengan pertanyaan itu, ponsel Arini di atas nakas bergetar. Ibunya yang mengambilkan. Sebuah pesan masuk dari Sinta, sahabatnya. Arini membukanya dengan tangan gemetar. Jantungnya berdebar begitu kencang, mengalahkan rasa sakit di perutnya. Pesan itu berisi sebuah foto. Foto yang diambil diam-diam dari kejauhan. Foto lobi sebuah hotel bintang 5 paling mewah di kota itu. Di tengah lobi, berdiri suaminya, Bramantio. Dia tidak sendiri. Di sampingnya, Laras, si asisten, memegang lengan Bram dengan mesra. Mereka berdua menatap ke arah ballroom hotel, di mana para pekerja sedang sibuk memasang dekorasi pesta pernikahan. Lengkap dengan gapura bunga lili putih dan mawar merah muda. Di bawah foto itu, Sinta menulis pesan. Rin, kamu di mana? Aku lagi meeting di Hotel Imperial. Aku barusan lihat Mas Bram sama Laras. Mereka lagi urus dekorasi pernikahan di ballroom. Ini pasti salah paham, kan? Bilang ini salah, Rin. Kenapa Mas Bram urus nikahan orang di saat kamu mau lahiran? Genggaman Arini pada ponsel itu luruh. Bukan. Itu bukan salah paham. Itu bukan pernikahan orang lain. Bram, suaminya, pergi di saat ia bertaruh nyawa, bukan untuk menjemput orang tuanya, tapi untuk mempersiapkan pesta pernikahannya sendiri. Dengan wanita lain. Arga? Jeritan Arini menggema di seluruh koridor rumah sakit. Itu bukan jeritan persalinan. Itu adalah jeritan hati yang hancur berkeping-keping. Rasa sakit kontraksi yang hebat tiba-tiba terasa mati rasa, tergantikan oleh rasa sakit pengkhianatan yang merobek jiwanya hidup-hidup. Bu Arini. Bu, kenapa ini? Perawat dan dokter berlarian masuk. Air ketubannya pecah. Dan warnanya hijau. Denyut jantung bayi melemah. Kita harus operasi sekarang. Siapkan ruang operasi. Di tengah kekacauan itu, mata Arini terpejam. Kegelapan menyambutnya. Tapi di dalam kegelapan itu, sebuah tekad sedingin es terbentuk. Dia harus selamat. Anaknya harus selamat. Dan setelah itu, Bramantio dan Laras akan membayar setiap tetes air mata dan darah yang tumpah hari ini. Lampu operasi yang dingin dan kejam terasa menyorot langsung ke jiwanya. Arini terbaring pasrah, tubuhnya dari dada ke bawah mati rasa oleh efek anestesi spinal. Tapi otaknya bekerja lebih tajam dari pisau bedah di tangan dokter. Sayatan pertama. Suara dokter terdengar menggema, profesional, dan jauh. Arini tidak merasakan sakit fisik. Tapi di dadanya, ada lubang menganga yang perihnya tak terperi. Di saat pisau itu menyentuh kulitnya, membelah lapis demi lapis perut yang telah 9 bulan ia jaga, suaminya, Bramantio, mungkin sedang mengangkat gelas sampanye. Di saat dokter berjuang menyelamatkan putranya, Bram mungkin sedang berdansa mesra dengan Laras. Tensi stabil. Lanjutkan. Pikirannya melayang. Mundur ke beberapa bulan lalu, saat kehamilannya memasuki trimester kedua. Sukses perusahaan memang membuat mereka kaya, tapi membuat Bram menjadi asing. Malam itu, pukul 2 pagi, Arini terbangun dengan rasa mual dan keinginan yang tak tertahankan. Ngidam. Mas, bangun, guncangnya pelan pada Bram yang tidur memunggunginya. Apa sih, Rin? Aku capek. Besok ada meeting besar, gumam Bram, suaranya serak. Aku pengen banget rujak mangga, Mas. Rujak ulek yang pedas. Yang di perempatan dekat kantor lama kita dulu. Bram berbalik, matanya terbuka, tapi tidak ada kelembutan di sana. Hanya ada sorot kesal. Rujak? Jam 2 pagi? Kamu gila? Itu cuma di pikiran kamu aja, Rin. Tidur lagi. Tapi aku pengen banget, Mas. Bawaan bayinya. Rengek Arini, air matanya mulai menggenang. Bawaan bayi, bawaan bayi.
Kamu pikir aku tidak capek kerja? Kamu pikir uang yang kamu pakai buat belanja barang-barang bayi itu turun dari langit? Bentak Bram. Aku ini sukses, Rin. Aku sibuk. Aku tidak punya waktu buat ngurusin hal konyol kayak rujak. Besok kamu beli sendiri. Hati Arini remuk. Itu pertama kalinya Bram membentaknya begitu keras sejak mereka kaya. Dulu, saat mereka masih merintis dari nol, tinggal di kontrakan sempit, Bram akan rela menerobos hujan badai hanya untuk membelikannya martabak kesukaannya. Sekarang, untuk darah dagingnya sendiri, suaminya tak peduli. Arini menangis dalam diam malam itu. Dan besoknya, karena rasa ngidam yang begitu kuat, dia nekat pergi sendiri ke perempatan itu. Dia lelah, pusing, tapi dia terus berjalan di bawah terik matahari. Itu adalah kesalahan besar. Saat sedang menunggu tukang rujak mengulek pesanannya, pandangannya berkunang-kunang. Dia jatuh pingsan di trotoar. Pendarahan ringan, Bu Arini. Ibu terlalu lelah. Kandungannya lemah, kata dokter di UGD hari itu. Saya perintahkan ibu untuk bed rest total. Tidak boleh turun dari tempat tidur, kecuali ke kamar mandi. Arini pikir, musibah itu akan menyadarkan Bram. Dia salah. Bed rest itu adalah neraka kedua. Bram tidak mau merawatnya. Aku harus kerja, Rin. Perusahaan butuh aku. Kamu ngerti, kan? Katanya, sambil sibuk merapikan dasi Armaninya di depan cermin. Tapi aku butuh kamu, Mas. Siapa yang bantu aku makan? Siapa yang bantu aku ke kamar mandi? Bram mendesah berat. Aku sudah sewa perawat harian. Dia akan datang jam 8. Untuk sekarang, pakai ini. Dia melempar pispot ke dekat tempat tidur. Arini terperangah. Hatinya yang sudah remuk, kini hancur tak bersisa. Bram meninggalkannya dalam kondisi tak berdaya, terbaring lemah, demi apa yang dia sebut pekerjaan. Belakangan Arini tahu, pekerjaan itu lebih sering dihabiskan di restoran mewah dan liburan akhir pekan ke Bali bersama Laras. Dunia mereka dipenuhi kebahagiaan. Koleksi barang mewah, foto-foto liburan yang tersembunyi, tawa mesra di jam kerja. Sementara dia, istrinya yang sah, istrinya yang sedang mengandung anaknya, terbaring sendirian, ngidam rujak pun tak dipedulikan, bahkan harus berjuang mempertahankan kandungannya seorang diri. Bayinya keluar. Laki-laki, Bu. Selamat. Sebuah tangisan melengking menyentak Arini kembali ke ruang operasi. Suara itu, suara malaikat kecilnya. Dokter, anakku baik-baik saja, bisik Arini, air mata kini mengalir deras di pelipisnya. Sempurna, Bu. Sehat. Berat 3,2 kilo, panjang 49 senti. Selamat, ya, Bu. Seorang perawat membungkus bayi merah itu dengan kain bedung dan meletakkannya sejenak di dekat pipi Arini sebelum membawanya ke ruang inkubator. Aroma bayinya. Wangi surga yang menghapus sejenak bau anyir darah dan pengkhianatan. Arini mencium kening putranya. Selamat datang, sayang. Bisiknya. Maafkan ayahmu. Tapi jangan khawatir. Ada Bunda di sini. Bunda akan jadi ayah, Bunda, dan pelindung buat kamu. Kebahagiaan itu meledak di hatinya. Tapi kebahagiaan itu datang bersamaan dengan rasa sedih yang menusuk. Anaknya lahir. Tapi ayahnya sibuk dengan pernikahan barunya. Sibuk merayakan cinta haramnya di atas penderitaan istri dan anaknya sendiri. Proses penjahitan terasa lama. Arini tidak peduli. Pikirannya kini jernih. Rasa sakit itu telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Menjadi baja. Di ruang pemulihan, ayah dan ibunya sudah menunggu. Mereka memeluk Arini dengan tangis haru bercampur amarah. Bram benar-benar keterlaluan. Di mana dia, Enduk? Di mana bajingan itu? Geram ayahnya. Dia tidak akan datang, Yah, jawab Arini, suaranya tenang, datar, dan dingin. Dia sedang sibuk. Sibuk menikah lagi. Ponselnya yang dipegang ibunya bergetar. Sinta menelepon. Gimana, Rin? Temu? Ya Tuhan, kamu selamat? Bayimu? Suara Sinta panik di seberang. Kami selamat, Sin. Laki-laki, jawab Arini. Syukurlah,
Rin, ada kabar baru. Aku baru dapat undangan digitalnya. Gila. Ternyata yang tadi aku lihat itu baru akad nikahnya. Pesta resepsi mereka besok malam. Di ballroom yang sama. Hotel Imperial. Besar-besaran, Rin. Mereka mengundang semua relasi bisnis. Mata Arini terpejam sejenak. Besok malam. Sempurna. Sin, aku butuh bantuanmu, kata Arini. Apapun, Rin. Katakan saja. Pertama, jangan biarkan kabar aku melahirkan ini sampai ke telinga Bram atau Laras. Biarkan mereka mengira aku masih berjuang di rumah sakit. Kedua, aku butuh kamu hubungi pengacaraku, Pak Harsha. Bilang padanya, siapkan surat cerai dan semua dokumen kepemilikan. Rumah yang kami tinggali itu atas namaku. Itu warisan dari kakekku. Lalu, kirimkan semua dokumen itu ke Hotel Imperial besok malam. Pukul 8. Arini, apa yang mau kamu lakukan? Arini membuka matanya. Dia menatap bayi mungilnya yang baru saja dibawa perawat ke dalam boks bayi di sampingnya. Dia mengelus pipi lembut itu. Aku akan memberikan kado pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Dia kemudian menekan tombol memanggil perawat. Sus, saya mau tanda tangan surat pulang paksa. Tapi, Bu, luka operasi ibu masih baru? Saya tidak peduli, potong Arini. Siapkan administrasi saya. Saya dan anak saya akan pulang malam ini juga. Malam itu, Arini meninggalkan rumah sakit, diantar ayah dan ibunya. Bukan untuk pulang ke rumahnya yang kini terasa seperti neraka. Dia pergi ke rumah Sinta. Langkahnya masih goyah, jahitan operasinya berdenyut sakit. Tapi hatinya sudah sekeras baja. Dia mengeluarkan ponselnya yang lain. Ponsel yang Bram tidak tahu dia miliki. Dia mengirim pesan kepada satu orang di dalam perusahaan yang paling dia percaya. Pak Danu, kepala bagian keuangan, orang lama yang dia rekrut sendiri. Pak Danu, ini Arini. Saya butuh semua laporan keuangan 3 bulan terakhir. Dan tolak semua pengajuan dana atas nama Laras. Batalkan semua kartu kredit korporat atas nama Bramantio dan Laras. Lakukan sekarang. Saya akan jelaskan besok. Anggap ini perintah langsung dari komisaris utama. Pesan terkirim. Arini menatap lampu kota dari jendela mobil. Nikmati malam pengantinmu, Mas Bram. Nikmati bulan madu kalian. Karena besok, neraka akan menjemputmu. Apartemen Sinta yang minimalis dan nyaman dalam semalam berubah menjadi markas perang. Arini, dengan jahitan operasi sesar yang masih basah, menolak untuk terbaring. Dia duduk di sofa, disangga bantal-bantal, satu tangan memeluk bayi mungilnya yang terlelap, tangan lainnya menggenggam ponsel. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala. Setiap denyut sakit di perutnya bukan lagi kelemahan, melainkan bahan bakar. Bahan bakar untuk api dendam yang membara begitu rapi di dalam dadanya yang beku. Enduk, kamu harus istirahat. Kamu baru operasi besar, ibunya memohon, membawakan segelas susu hangat yang bahkan tidak dilirik oleh Arini. Nanti, Bu, jawab Arini, suaranya serak namun tegas. Istirahatku adalah setelah mereka hancur. Ayahnya, seorang pensiunan perwira, hanya diam mengamati. Dia melihat baja yang sama di mata putrinya seperti yang dulu ia lihat di para prajuritnya. Dia tidak lagi membujuk, hanya mengangguk singkat. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Rin. Ayah di belakangmu. Pagi itu, pukul 9, bel apartemen berbunyi. Pak Danu, kepala keuangan, masuk dengan wajah tegang. Dia membawa koper berisi laptop dan tumpukan berkas. Matanya terbelalak ngeri melihat kondisi Arini, pucat, baru melahirkan, namun dikelilingi aura yang menakutkan. Bu Arini, saya turut prihatin, katanya, bingung harus memulai dari mana. Tidak ada waktu untuk itu, Pak Danu, potong Arini. Anda sudah lakukan yang saya minta tadi malam. Sudah, Bu. Semua kartu kredit korporat atas nama Pak Bram dan Bu Laras sudah diblokir. Rekening operasional atas nama mereka juga saya bekukan. Pak Danu menelan ludah. Tapi, Bu, dampaknya besar. Tadi pagi vendor dekorasi hotel menelepon, tagihan down payment kedua mereka ditolak. Mereka mengancam akan membongkar panggung.
Arini tersenyum. Senyum tipis yang dingin. Bagus, biarkan dia panik. Lalu apa lagi? Pak Bram menelepon saya berkali-kali. Marah besar. Dia tidak bisa mengakses dana perusahaan sama sekali. Biarkan. Sekarang, buka laporannya. Tunjukkan pada saya aliran dana 3 bulan terakhir. Terutama untuk proyek-proyek baru yang selalu Laras urus. Apa yang mereka temukan dalam 1 jam berikutnya lebih busuk dari dugaan terburuk Arini. Ini bukan sekadar perselingkuhan yang dibiayai uang kantor. Ini adalah penggelapan sistematis. Bram dan Laras, menggunakan dalih biaya operasional dan proyek fiktif, telah menyedot miliaran rupiah dari PT Brahmani Konstruksi, perusahaan yang Arini bangun dengan menjual warisan kakeknya, dan memindahkannya ke sebuah perusahaan cangkang baru di Singapura. Perusahaan atas nama Laras Ambarwati. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang merampok Arini dan berencana kabur. Bajingan! Desis Arini. Napasnya terengah, bukan karena sakit, tapi karena amarah. Bayinya menggeliat, seakan merasakan emosi ibunya. Arini segera menenangkannya, mengelus kepalanya. Tenang, sayang. Bunda di sini. Ini urusan Bunda dengan orang itu. Dia kembali menatap Pak Danu. Pak Danu, Anda tahu apa artinya ini, kan? Pak Danu mengangguk, wajahnya pucat pasi. Ini pidana, Bu. Pak Bram bisa dipenjara. Tepat, kata Arini. Dan saya tidak akan membiarkan dia menikmati uang saya sepeser pun dari balik penjara. Rencana berubah. Kita tidak hanya membuat mereka malu. Kita akan membuat mereka bangkrut. Total. Arini menarik napas panjang, menahan nyeri di jahitannya. Begini rencananya. Pak Danu, segera hubungi semua supplier besar kita. Katakan Dewan Komisaris menemukan indikasi fraud besar-besaran dan semua pembayaran dibekukan sampai ada RUPS luar biasa. Kedua, kirim memo internal ke semua karyawan, gaji bulan ini akan tertunda karena tindakan tidak bertanggung jawab dari Direktur Utama. Tapi, Bu, karyawan akan panik, potong Pak Danu. Itu tujuannya, sergah Arini. Saya mau mereka panik. Saya mau mereka marah. Saya mau mereka mencari jawaban. Dan Anda, Pak Danu, akan memberi mereka jawaban. Arini mentondongkan tubuhnya. Kumpulkan semua kepala divisi dan karyawan senior yang Anda percaya. Terutama yang bonusnya ditahan oleh Bram. Beritahu mereka kebenarannya. Beritahu mereka uang perusahaan dipakai untuk kawin lagi. Dan malam ini, tepat jam 8 malam, saya mau Anda dan mereka semua datang ke Hotel Imperial. Tuntut hak kalian di depan semua relasi bisnisnya. Mata Pak Danu membelalak. Ke pesta pernikahannya, Bu? Itu bukan pesta. Itu adalah tempat kejadian perkara, ralat Arini. Siang harinya, tamu kedua tiba. Pak Harsha, pengacara keluarganya. Pria parubaya itu menatap Arini dengan iba. Saya sudah siapkan semuanya, Arini, katanya pelan, meletakkan map tebal di meja. Di dalamnya ada segalanya. Surat gugatan cerai. Tuntutan Gonogini dengan bukti penuh bahwa modal perusahaan 90% adalah aset pribadi Arini. Bukti kepemilikan rumah mewah yang mereka tinggali sepenuhnya atas nama Arini, warisan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan yang terakhir, draft laporan polisi atas penggelapan dana perusahaan. Anda yakin mau melakukan ini semua malam ini? Tanya Pak Harsha. Arini sedang menggendong bayinya, menimangnya pelan. Dia menatap wajah mungil yang damai itu. Wajah yang tidak berdosa, yang telah dikhianati ayahnya bahkan sebelum ia sempat menghirup napas pertamanya. Bayi ini belum punya nama, Pak, kata Arini pelan. Saya akan menamainya Bintang. Bintang Adiwijaya. Karena dia akan menjadi bintang penuntun saya di kegelapan ini. Arini menatap Pak Harsha. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah tekad sekeras berlian. Saya tidak hanya yakin, Pak. Saya tidak sabar. Pukul 7 malam. Ballroom Hotel Imperial pasti sudah gemerlap. Para tamu pasti sudah berdatangan. Bram dan Laras pasti sedang berdiri di pelaminan, tersenyum munafik, merasa di puncak dunia. Di apartemen Sinta, Arini berdiri di depan cermin.
Sinta membantunya mengenakan gaun. Bukan gaun hitam tanda berkabung. Bukan. Arini memilih gaun bodycon berwarna merah darah. Gaun yang membalut tubuhnya dengan pas, seolah meneriakkan pada dunia bahwa dia tidak hancur. Di balik gaun itu, dia memakai korset medis bertekanan tinggi untuk menahan jahitan operasinya. Sakitnya luar biasa, tapi dia menahannya. Rambutnya ditata sederhana namun elegan. Wajahnya dipulas makeup yang tegas. Bibirnya merah menyala, senada dengan gaunnya. Dia bukan lagi Arini yang lemah yang menangis meminta rujak. Dia adalah seorang ratu yang datang untuk mengambil kembali tahtanya. Rin, kamu mempesona. Tapi yakin kuat, bisik Sinta. Aku lebih kuat dari yang dia kira, jawab Arini. Ibunya membantunya mengenakan sepatu hak tinggi, meski hanya 5 senti, itu adalah siksaan. Ayahnya berdiri di pintu, siap mengawal. Arini mengambil bintang dari boksnya, yang sudah dibalut kain bedung paling lembut. Waktunya kita ketemu ayahmu, sayang, bisik Arini pada bayinya. Waktunya kita kasih kado pernikahan untuknya. Pukul 19.45. Sebuah mobil hitam berhenti di lobi Hotel Imperial. Arini, ayahnya, ibunya, Sinta, dan Pak Harsha melangkah keluar. Tepat di belakang mereka, 3 mobil van berhenti. Pak Danu keluar bersama sekitar 20 karyawan senior, membawa wajah penuh amarah dan spanduk yang masih tergulung. Arini menatap gemerlap pesta di lantai atas. Dia tersenyum. Mulai pertunjukannya, Pak Danu. Ballroom Hotel Imperial berkilauan. Ratusan kristal menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya ungu dan emas ke seluruh ruangan. Para tamu, elit bisnis kota, berdansa ringan diiringi alunan live orkestra. Aroma steak wagyu dan parfum mahal bercampur di udara. Di atas pelaminan yang megah, berhiaskan ribuan mawar impor, Bramantio dan Laras berdiri seperti raja dan ratu. Bram, dalam setelan tuxedo custom made, tak henti tersenyum. Meski pagi tadi dia pusing 7 keliling. Vendor dekorasi tiba-tiba mengamuk menuntut pelunasan, mengatakan down payment keduanya gagal. Semua kartu kreditnya tiba-tiba ditolak. Pasti ada masalah sistem di bank, Mas. Wajar, akhir pekan, bisik Laras menenangkan, jemarinya yang lentik memijat pelipis Bram. Setelah ini, uang kita di Singapura sudah cair. Kita tidak butuh bank lokal lagi. Bram tersenyum dan mengecup kening Laras. Kamu benar, sayang. Kamu memang solusi di hidupku. Dia sama sekali tidak tahu, masalah sistem, itu bernama MC naik ke panggung, suaranya menggelegar. Dan hadirin sekalian, mari kita angkat gelas kita untuk kedua mempelai yang berbahagia. Tepat saat itu, brak, pintu ballroom ganda yang terbuat dari kayu jati itu didobrak terbuka. Musik berhenti mendadak. Semua kepala menoleh. Bukan Arini yang masuk. 20 orang pria dan wanita berwajah muram, dipimpin oleh Pak Danu, berbaris masuk. Mereka masih mengenakan seragam kantor PT Brahmani Konstruksi. Siapa mereka? Bisik para tamu. Bram membeku di pelaminan. Matanya membelalak. Pak Danu? Apa-apaan ini? Pak Danu tidak menjawab. Dia memberi isyarat. Para karyawan serentak membentangkan spanduk-spanduk yang mereka gulung. Bramantil Direktur Zalim. Bayar gaji kami. Uang kantor habis dipakai kawin lagi. Selamat menikmati uang haram kami, Laras si pelakor. Suasana pesta langsung beku. Para tamu ternganga. Orkestra diam membisu. Pak Danu merebut mikrofon dari MC yang gemetaran. Selamat malam para tamu terhormat, suaranya menggema, penuh amarah. Maaf mengganggu pesta Anda. Kami adalah karyawan PT Brahmani Konstruksi. Kami datang ke sini untuk menuntut hak kami. Gaji kami bulan ini dibekukan. Bonus kami ditahan. Pak Danu, jaga bicara Anda. Bram berteriak dari panggung, wajahnya merah padam. Usir mereka semua. Kenapa kami harus diusir? Balas Pak Danu. Karena kami tahu kebenarannya. Karena kami tahu dana perusahaan digelapkan oleh Anda dan istri baru Anda ini untuk membiayai pesta gila ini. Tuduhan. Fena? Laras menjerit, tapi wajahnya kini sepucat gaun pengantinnya.
Para relasi bisnis mulai berbisik-bisik. Ini bencana. Reputasi Bram yang dibangun di atas citra profesionalisme kini hancur di depan mata mereka. Bram melompat dari panggung, hendak menyerang Pak Danu. Tapi tepat saat itu, lampu sorot utama tiba-tiba bergerak, menyorot ke pintu masuk yang kembali terbuka. Musik orkestra yang mati, kini digantikan oleh suara tap-tap-tap dari sepatu hak tinggi di lantai marmer. Semua perkelahian terhenti. Di sana, dalam lingkaran cahaya, Arini berdiri. Dia mengenakan gaun merah darah. Bibirnya semerah gaunnya. Wajahnya pucat namun dipulas riasan yang sempurna. Dia bukan lagi Arini yang sakit dan memohon. Dia adalah Dewi Pembalasan. Di pelukannya, terbungkus bedung putih bersih, adalah bintang Adi Wijaya. Di belakangnya, ayah dan ibunya, Sinta dan Pak Harsha, berjalan mengawal. Seluruh ruangan menahan napas. Bramantio mematung. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi putih seperti kertas. Dia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Arini, bisiknya, tak percaya. Kak, kamu bukannya kamu di rumah sakit? Bukannya kamu melahirkan? Arini tidak menatapnya. Setiap langkah adalah siksaan bagi jahitan operasinya. Korset medis itu menekan lukanya, mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam. Tapi Arini mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Dia berjalan dengan dagu terangkat, langkahnya mantap, melewati para tamu yang terbelah seperti laut merah. Dia tidak berhenti di depan pelaminan. Dia terus berjalan, naik ke atas panggung, dan mengambil mikrofon utama dari MC. Dia berdiri di sana, di tengah pelaminan yang seharusnya menjadi miliknya. Di antara Bram yang gemetar dan Laras yang kini terisak ketakutan. Selamat malam, suara Arini terdengar jernih, dingin, dan berkuasa. Menggema di setiap sudut ballroom. Bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan. Nama saya Arini Wijaya. Dia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Dan saya adalah istri sah dari pria yang baru saja mengucapkan janji suci di sana. Bramantio. Pesta itu meledak dalam bisikan ngeri. Bram? Apa maksudnya ini? Seorang tamu penting berteriak. Dan ini, Arini mengangkat bayinya sedikit, memperlihatkannya pada lampu sorot. Adalah bintang Adi Wijaya. Putra kandung Bramantio. Anak kami. Yang baru saya lahirkan dengan operasi sesar. 24 jam yang lalu. Keheningan yang mencekam kini pecah oleh isak tangis ngeri dari beberapa tamu wanita. Saat saya sedang bertaruh nyawa di meja operasi, lanjut Arini, matanya kini mengunci mata Bram. Saat dokter membelah perut saya untuk menyelamatkan anaknya, suami saya, Bramantio, meninggalkan saya. Dia bilang, dia mau menjemput orang tua saya. Arini tersenyum. Senyum yang paling menakutkan. Tapi dia berbohong. Dia tidak menjemput siapapun. Dia pergi ke tempat ini untuk mempersiapkan pesta pernikahan dengan asistennya, wanita ini. Arini menunjuk Laras dengan dagunya. Pesta yang dibiayai. Arini meninggikan suaranya, menggunakan uang perusahaan yang saya bangun dari nol dengan warisan kakek saya. Arini cukup. Bram akhirnya menemukan suaranya. Kamu meracau. Kamu sakit. Siker. Sakit? Arini tertawa, tawa yang terdengar pilu. Oh, saya memang sakit, Mas Bram. Sakit, saat saya bed rest 3 bulan dan Anda biarkan saya buang air di pispot sendirian. Sakit, saat saya ngidam rujak dan Anda suruh saya beli sendiri sampai pingsan di jalan. Sementara Anda berlibur ke Bali dengan pelakor ini. Wajah Laras hancur. Dia jatuh terduduk di kursi pelaminan. Jadi, Arini memotong, sebagai istri yang baik, saya datang untuk memberikan kado pernikahan. Dia memberi isyarat. Pak Harsha kado pertama untuk suami saya tercinta, katanya dengan nada mengejek. Mas Bram, selamat. Kamu bebas. Pak Harsha mengambil map pertama dan melemparkannya ke atas meja, tumpahannya mengenai kue pernikahan 5 tingkat. Itu surat gugatan cerai. Saya menuntut Anda. Kado kedua untuk pengantin wanita baru. Arini menatap Laras yang gemetaran. Selamat ya, atas kesuksesan Anda. Silakan nikmati sisa malam ini.
Karena rumah mewah yang kalian tinggali, yang Anda pamerkan di media sosial itu, adalah milik saya. Warisan. Dan ini suratnya. Pak Harsha melempar map kedua ke pangkuan Laras. Satpam akan mengosongkan barang-barang Anda dalam 1 jam. Dan kado terakhir? Arini kini menatap seluruh tamu. Para relasi bisnis. Apa yang dikatakan Pak Danu dan karyawan saya adalah benar. Saya, Arini Wijaya, sebagai komisaris utama dan pemegang 90% saham PT Brahmani Konstruksi, menyatakan bahwa perusahaan ini dibekukan. Mulai malam ini, semua aset atas nama Bramantio dan Laras Ambarwati disita sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan dana miliaran rupiah yang mereka lakukan ke perusahaan cangkang di Singapura. Ballroom meledak. Para tamu berteriak. Para relasi bisnis yang menanamkan modal langsung pucat pasi. Laras menjerit histeris dan pingsan di pelaminan. Bram berteriak, "Tidak, tidak, itu bom. Arini bom." Tapi saat itu juga, ponselnya berdering. Telepon dari Ban. "Selamat malam, Pak Bramantio. Kami informasikan, mobil Ferrari dan Alphard Anda disita malam ini juga atas permintaan pembekuan aset dari komisaris utama." Telepon lain masuk. "Pak Bram, ini dari pengelola apartemen. Kartu akses apartemen atas nama Laras Ambarwati diblokir dan unitnya disegel." "Tidak, A." Bram jatuh berlutut di panggung, di tengah-tengah kehancuran pestanya. Para tamu menghujatnya, melemparkan serbet, bahkan gelas. Arini menatap pemandangan itu. Pria yang dulu dia cintai, kini berlutut seperti pengemis. Wanita yang merebut suaminya, tergeletak pingsan seperti sampah. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada sakit, tidak ada kecewa, tidak ada amarah. Kelegaan. Bebannya telah terangkat. Dia menunduk, mencium kening bintang yang tidur lelap, tak terganggu oleh neraka yang diciptakan ayahnya. "Ayo kita pergi, nak," bisiknya. "Masa depan kita baru saja dimulai." Sambil menggendong putranya, Arini berbalik badan. Dengan langkah yang sama mantapnya, diiringi ayah, ibu, dan Sinta, dia berjalan keluar dari ballroom yang hancur itu. Dia tidak menoleh ke belakang. Pintu darurat Hotel Imperial dibanting menutup di belakang mereka. 2 orang security berbadan tegap baru saja mendorong Bram dan Laras keluar ke lorong parkir basement yang remang-remang dan berbau solar. "Tapi saya tamu di sini. Saya yang bayar pesta ini." Bram berteriak, suaranya parau. Tuksedo mahalnya kini kusut dan ternoda saus teak yang dilempar tamu. "Pesta Anda sudah selesai, Pak," kata security itu dengan dingin. "Perintah dari atasan. Anda dan nyonya ini diminta segera meninggalkan area hotel." Laras terisak-isak, gaun pengantinnya yang seharga ratusan juta kini kotor terseret lantai basement yang kotor. Riasan matanya luntur, menciptakan jejak hitam di pipinya yang pucat. Mas, ayo kita pergi dari sini," rengeknya. "Aku malu semua orang melihat kita." "Pergi? Pergi kemana, Laras?" bentak Bram, frustrasinya meledak. Dia merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya, ponselnya, tertinggal di ballroom dalam kekacauan tadi. "Dompetku, ponselku." "Sialan. Ini, Mas, pakai ponselku." Laras menyodorkan ponselnya dengan tangan gemetar. Bram merebutnya. Pikirannya kacau. Rumah disita. Apartemen Laras disegel. Mobil, jelas disita. Kartu kredit diblokir. Rekening perusahaan, dia tidak berani membayangkannya. "Kita ke apartemen Riko," putus Bram, menyebut nama sahabatnya. Dia menekan nomor Riko. Tidak diangkat. Coba lagi. Masuk kotak suara. Sialan. Kemana si Riko? "Mas, bagaimana ini?" Laras mulai panik. Bayangan kehidupan mewah yang ia perjuangkan hancur dalam sekejap. Bram menatap Laras. Wajah cantik yang dulu memabukkannya, kini terlihat menyedihkan dan menyebalkan. "Diam. Ini semua juga gara-gara kamu. Kenapa kamu harus pamer di media sosial? Kenapa kamu harus seceroboh itu?" "Kok aku? Mas yang janjiin aku pernikahan mewah. Mas yang bilang semuanya aman. Mas yang bilang Arini itu bodoh dan tidak akan tahu apa-apa," balas Laras, menjerit.
Kita bertengkar nanti saja. Keduanya terdiam di basement yang pengap itu. Dua orang pengantin baru, dalam pakaian termahal mereka, kini terdampar seperti gelandangan. Tunggu, kata Laras, tiba-tiba teringat sesuatu. Aku kenal seseorang. Teman lamaku. Namanya Sinta. Dia sekarang sukses, punya banyak bisnis properti. Mungkin dia bisa pinjamkan kita 1 unit apartemen murah malam ini. Bram mendengus, tapi dia tidak punya pilihan. Hubungi dia. Cepat. Laras mencari nama Sinta di kontaknya. Sinta, teman SMA-nya yang dulu sering ia bully, yang entah bagaimana masih terhubung dengannya di media sosial. Telepon tersambung. Halo, Sinta? Ini aku, Laras. Maaf ya ganggu malam-malam. Di seberang telepon, di apartemennya yang nyaman, Sinta sedang duduk di samping Arini, membantunya menyusui Bintang. Sinta melihat nama, Laras, di layarnya dan hampir tersedak. Dia menatap Arini, mengangkat alis. Arini mengangguk pelan, senyum sedingin es terukir di bibirnya. Sinta menekan, "Oh, Laras, ada apa?" "Tumben sekali," jawab Sinta, suaranya pura-pura ramah. "Sin, aku butuh bantuanmu." Suara Laras terdengar putus asa. Aku ada masalah besar. Aku tidak punya tempat tinggal malam ini. Aku bisa pinjam tempatmu? Apartemen atau apapun, kumohon." "Ya Tuhan, Laras, kamu kenapa?" Sinta bermain peran dengan sempurna. "Tentu saja, aduh, tapi semua unit apartemenku penuh. Tapi, aku ada 1 kamar kos yang baru aja kosong. Di daerah Rawa Belong. Kamar mandi luar, sih. Tapi bersih, kok. Kamu mau?" Bram dan Laras saling pandang. "Kos? Rawa Belong? Mas?" Laras berbisik ragu. Bram merenggut ponsel itu. "Ambil. Di mana alamatnya? Kirimkan." Setelah menutup telepon, Sinta dan Arini bertatapan selama 3 detik. Lalu tawa pelan, tawa lega, meledak dari Sinta. "Dia kena, Rin. Dia kena. Kosku yang paling sempit di Rawa Belong. Yang dindingnya triplek. Selamat menikmati bulan madu, Nyonya Bramantio." Arini hanya tersenyum tipis, menatap wajah damai Bintang. "Itu baru permulaan, Sin." 1 jam kemudian, setelah menaiki taksi online yang dibayar Laras dengan sisa uang tunai terakhir di dompetnya, sebuah taksi berhenti di gang sempit dan becek di Rawa Belong. Ini tempatnya, Mas?" Laras menatap ngeri pada bangunan 2 lantai dengan cat yang sudah terkelupas. Bau comberan menusuk hidungnya. Bram tidak menjawab. Dia membayar taksi dan menarik Laras masuk. Kamar nomor 12. Di lantai 2. Pintunya terbuat dari kayu lapis tipis. Saat dibuka, pemandangan di dalamnya adalah neraka. Kamar itu berukuran 2x3 meter. Hanya ada 1 kasur busa tipis di lantai, tanpa sprei. 1 lemari plastik kecil, dan sebuah kipas angin dinding yang berputar lambat dan berisik. Panasnya menusuk. Pengap. Dinding tripleknya tipis, mereka bisa mendengar dengan jelas penghuni kamar sebelah sedang bertengkar. "Ini bulan madu mereka?" Laras menjatuhkan diri di kasur tipis itu, gaun pengantinnya yang kotor terhampar, dan dia menangis sejadi-jadinya. "Aku tidak mau di sini. Aku mau pulang. Aku mau ke apartemenku. Aku mau mobilku." "Diam, Laras," bentak Bram. Dia menendang lemari plastik itu hingga terbalik. "Kamu pikir aku mau? Ini semua hancur." "Hancur?" Bram teringat sesuatu. Singapura. Uang di Singapura. Dia merebut ponsel Laras, membuka aplikasi M-Banking internasionalnya. Dia mencoba login ke rekening perusahaan cangkang mereka. Akses ditolak. Rekening ini telah dibekukan atas permintaan otoritas terkait investigasi fraud. Ponsel itu meluncur dari tangan Bram. Habis. Semuanya habis. Arini tidak hanya mengambil aset lokal. Dia sudah tahu soal Singapura. Bram teringat masa-masa indah perselingkuhan mereka. Flashback sebulan lalu. Dia dan Laras tertawa di Infinity Pool, sebuah resort mewah di Bali. Gelas sampahnya di tangan. "Aku tidak sabar, Mas. Setelah kita singkirkan Arini, kita bisa seperti ini setiap hari," kata Laras, bergelayut manja. "Sebentar lagi,
Sayang. Proyek di Singapura cair, kita bisa tinggalkan wanita sakit-sakitan itu selamanya, janji Bram. Mereka berciuman, matahari terbenam menjadi saksi janji busuk mereka. Mereka menghabiskan ratusan juta untuk liburan itu. Belanja tas mewah, makan di restoran mahal. Dunia milik mereka. Kenyataan menghantamnya. Kipas angin berdecit. Bau comberan makin kuat. Suara tangis Laras bercampur dengan suara pertengkaran kamar sebelah. Mas, aku lapar. Rintih Laras. Bram merogoh sakunya, lalu saku Laras. Tidak ada uang sepeser pun. Kita tidak punya uang, Laras, desis Bram. Aku lapar, aku mau steak. Makan itu kipas angin, bentak Bram. Malam pengantin baru itu dihabiskan dalam pertengkaran hebat. Saling menyalahkan, saling menghujat, di dalam kamar kos sempit, panas, dan bau. Bulan madu mereka telah dimulai. Dan itu adalah neraka yang sempurna. 3 bulan berlalu sejak malam penuh drama di Hotel Imperial. Bagi Arini, 3 bulan itu adalah proses penyembuhan. Fisik dan mental. Jahitan operasinya sudah mengering, berubah menjadi bekas luka tipis yang menjadi pengingat abadi akan kekuatannya. Dia pindah dari rumah Sinta ke rumah orang tuanya, sebuah paviliun taman yang asri, di mana bintang bisa merasakan udara pagi yang segar. Dia menolak untuk menyentuh sisa-sisa PT Brahmani Konstruksi. Perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Para investor dan relasi bisnis yang marah kini mengejar-ngejar Bram untuk ganti rugi. Arini, melalui Pak Harsha, telah mengamankan aset pribadinya dan warisannya. Dia bersih. Aku sudah selesai dengan masa lalu, kata Arini pada Sinta suatu sore, sambil menyusui bintang di teras taman. Lalu, apa rencanamu sekarang, Rin? Kamu akan mengambil alih sisa asetnya. Arini menggeleng. Dia menatap bintang yang menyusu dengan tenang. Tidak. Aku mau mulai dari nol. Sesuatu yang menjadi milikku dan bintang. Sesuatu yang tidak ternoda oleh pengkhianatan. Dengan sisa modal pribadi yang berhasil ia selamatkan, Arini melakukan hal yang tidak terduga. Dia tidak kembali ke bisnis konstruksi yang penuh debu dan politik. Dia menyewa sebuah ruko di kawasan elit dan mengubahnya menjadi sebuah butik fashion dan bridal. Arini Bridal Couture, begitu nama yang terpasang di fasad ruko itu. Kamu serius, Rin? Bridal? Sinta tertawa saat mendengarnya. Setelah pernikahanmu sendiri, hancur begitu? Arini tersenyum tipis. Justru itu. Aku tahu rasanya saat hari pernikahan impian dirusak. Aku ingin membantu wanita lain mewujudkan hari bahagia mereka. Hari bahagia yang nyata. Di luar dugaan, bisnis itu meledak. Sentuhan desain Arini yang elegan, pengalamannya sebagai corporate woman yang detail, dan modalnya yang kuat, membuat butiknya langsung menjadi buah bibir. Para sosialita yang dulu hadir di pesta kehancuran, Bram, kini berbondong-bondong memesan gaun padanya. Mereka tidak hanya membeli gaun, mereka membeli cerita tentang wanita kuat yang bangkit dari abu. Arini mempekerjakan Pak Danu sebagai manajer keuangannya. Dia juga merekrut kembali beberapa karyawan loyal dari perusahaan lama yang terkena imbas. Arini bangkit, dan dia membawa serta orang-orang baik di sekitarnya. Dia sibuk, sangat sibuk, mengurus bintang, mengurus klien, mengawasi penjahit. Tapi ini adalah sibuk yang membahagiakan. Sibuk yang membangun. Dia tidak lagi memikirkan Bram. Dia tidak punya waktu. Dia terlalu sibuk menatap masa depan cerah bersama putranya. Sementara itu, di gang sempit Rawa Belong. 3 bulan di kamar kos 2x3 meter terasa seperti 30 tahun di neraka. Bram dan Laras hidup dalam penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Dinding triplek tipis itu menjadi saksi pertengkaran mereka setiap hari, setiap jam. Mas, kipas anginnya mati. Panas, aku tidak tahan. Berisik, kamu pikir aku tidak panas? Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara aku? Mas yang janji rekening di Singapura aman. Mana? Mana uangnya? Uang itu tidak akan pernah ada. Nama Bramantio dan Laras Ambarwati sudah masuk daftar hitam di seluruh industri. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Tidak ada bank yang mau memberi mereka pinjaman. Teman-teman sosialita Laras lenyap.
Sahabat-sahabat Bram pura-pura tidak kenal. Dan penderitaan itu bertambah parah. 2 bulan setelah pernikahan neraka itu, Laras muntah-muntah. Aku telat, Mas, katanya dengan wajah pucat, memegang test pack murah seharga Rp15.000. 2 garis merah. Bram menatap test pack itu dengan nanar. Anak, dia akan punya anak lagi. Dari Laras. Di tengah kemiskinan dan kehinaan ini. Gugurkan, desis Bram, dingin. Enggak. Laras menjerit. Enggak. Ini mungkin satu-satunya harapan kita. Kalau anak ini lahir, mungkin kamu bisa minta maaf ke Arini? Bawa anak ini? Mungkin dia kasihan? Bram menampar wajah Laras. Keras. Kamu gila? Minta maaf? Mengemis? Aku lebih baik mati. Tapi mereka tidak mati. Mereka harus hidup. Laras hamil dalam kondisi menyedihkan. Tanpa vitamin, tanpa susu hamil, tanpa periksa ke dokter. Dia hanya makan nasi dengan garam atau mie instan sisa kemarin. Tubuhnya yang dulu terawat indah, kini kurus kering, kotor, dan buncit di bagian perut. Bram, mantan CEO yang dulu terbiasa memegang pena jutaan rupiah untuk menandatangani kontrak miliaran, kini harus melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan. Dia kehabisan uang. Uang sewa kos sudah menunggak 2 bulan. Pemilik kos, yang atas perintah Sinta, membiarkan mereka tinggal, sudah mengancam akan mengusir mereka. Bayi di dalam kandungan Laras butuh susu saat lahir nanti. Pagi itu, dengan perut keroncongan, Bram berjalan ke pasar induk. Dia melihat para kuli panggul mengangkat karung-karung berat. Butuh orang, Pak? Tanya Bram pada mandor, menahan malunya. Mandor itu menatap Bram dari atas ke bawah. Pria ini, meski kurus, tampak masih bertenaga. Bisa angkat karung beras 50 kilo. Bram, didorong oleh rasa lapar dan putus asa, mengangguk. Maka, dimulailah karir baru Bramantio. Setiap hari, dari jam 3 pagi, dia mengangkat karung-karung berat. Pundaknya lecet. Kulitnya melepuh terbakar matahari. Bau keringatnya bercampur dengan bau busuk pasar. Upahnya Rp70.000 per hari. Cukup untuk membeli nasi bungkus dan air galon isi ulang. Dia, yang dulu terbiasa liburan mewah, kini harus berjuang hanya untuk makan. Dia, yang dulu tega membiarkan istrinya ngidam rujak, kini harus menjadi kuli panggul agar bisa membeli susu bubuk murah untuk anak haramnya yang sebentar lagi lahir. Beberapa bulan kemudian, Laras melahirkan sendirian di kosan, dibantu bidan kampung yang dibayar seadanya. Bayinya perempuan, kecil dan sering menangis. Kehidupan mereka menjadi lebih buruk. Tangisan bayi di kamar sempit dan pengap. Bau pesing. Pertengkaran yang tak ada habisnya. Susu habis, Mas. Anakmu nangis terus. Aku baru dapat 50.000 hari ini. Cukup buat nasi. Kasih air putih saja. Kamu gila? Dia masih bayi. Dasar ayah tidak berguna. Bram membanting pintu triplek itu dan pergi. Dia duduk di pinggir got, bau comberan menusuk hidungnya. Dulu, dia adalah raja. Kini, dia adalah sampah. Dia menatap ke seberang jalan. Sebuah billboard digital besar. Menampilkan iklan, Arini Bridal Haute Couture. Wajah Arini terpampang di sana. Cantik, tersenyum, berkelas, memeluk seorang bayi laki-laki yang tampan dan bersih. Bram menunduk. Air matanya jatuh ke aspal yang kotor. Karma telah datang. Dan karma itu menagihnya dengan bunga yang tak terhingga. 6 tahun berlalu. Bagi Arini, 6 tahun itu adalah keajaiban. Arini Group kini menjadi nama yang diperhitungkan. Dimulai dari satu butik bridal, bisnisnya meledak. Dia merambah ke fashion ready-to-wear, lini perhiasan, dan bahkan event organizer mewah. Wajahnya, yang kini selalu dihiasi senyum tulus, sering muncul di sampul majalah bisnis. Dia adalah ikon wanita mandiri, seorang single mother yang membuktikan bahwa hati yang hancur bisa dibangun kembali menjadi istana yang lebih megah. Dia tinggal di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota 360 derajat. Ayah dan ibunya menikmati masa pensiun yang bahagia, menghabiskan hari-hari mereka memanjakan cucu tunggal mereka. Dan Bintang Adiwijaya tumbuh menjadi cerminan sempurna dari nama yang diberikan ibunya.
Di usianya yang ke-6, dia adalah anak yang cerdas, pintar bicara, penuh percaya diri, dan paling penting, penuh kasih. Dia adalah matahari di alam semesta Arini. Bunda, lihat. Robotku bisa jalan, seru Bintang, berlari di lobi mal mewah, menunjukkan mainan rakitan terbarunya. Dia baru saja memenangkan lomba robotik di sekolah internasionalnya. Arini tertawa, merapikan blazer stylishnya. Hebat, sayang. Nanti kita tunjukkan ke kakek, ya. Sekarang, temani Bunda cek lokasi toko baru kita, oke? Setelah itu, es krim. Siap, Kapten. Bintang memberi hormat dengan gaya lucu. Arini menggandeng tangan mungil itu. Ini adalah dunianya. Sempurna. 6 tahun berlalu. Bagi Bram, 6 tahun itu adalah siksaan abadi. Mereka tidak pernah bisa keluar dari Rawabelong. Mereka pindah dari satu kos ke kos lain yang sama-sama bobrok, setiap kali diusir karena menunggak bayaran. Laras, yang dulu cantik dan terawat, kini terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya kusam, rambutnya kusam, matanya kusam. Dia menjadi pencuci piring di sebuah warteg, baunya selamanya lekat dengan bau bawang dan terasi. Bayi mereka, Aura, tumbuh menjadi anak yang pemalu dan kurang gizi. Berbeda 180 derajat dengan Bintang. Aura jarang bicara, sering sakit-sakitan, dan selalu terlihat ketakutan. Dan Bram, tubuhnya yang dulu tegap, kini bungkuk. Kerja paksa sebagai kuli panggul di pasar selama bertahun-tahun telah merusak tulang punggungnya. Kulitnya menghitam legam, kapalan di mana-mana. Setiap malam dia hanya bisa minum anggur merah murahan untuk menumpulkan rasa sakit di tubuh dan jiwanya. Pagi itu, mandornya di pasar menawarinya pekerjaan spesial. Ada supermarket baru buka di dalam mal mewah. Mereka butuh kuli harian buat angkut stok dari loading dock ke gudang. Bayarannya lumayan, 100.000 sehari, kata mandor itu. 100.000? Angka yang fantastis bagi Bram. Saya ambil, Pak. Mal itu begitu dingin dan berkilau. Kontras sekali dengan tubuh Bram yang kotor, dekil, dan bau keringat. Dia baru saja mengangkat puluhan karung beras dan dus-dus minyak goreng, bolak-balik dari loading dock yang panas ke gudang supermarket. Dia sedang beristirahat sejenak di koridor servis yang sepi, menyandarkan punggungnya yang sakit ke dinding. Dia menatap nanar ke arah pintu yang menuju lobi utama mal, melihat orang-orang berlalu lalang dengan pakaian bagus. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki berlari kecil melewatinya, tertawa riang. Bintang, sayang, jangan lari-lari. Suara itu, suara yang menghantuinya dalam mimpi buruk selama 6 tahun. Bram membeku. Dia menoleh perlahan. Di sana, sekitar 20 meter darinya, berdiri Arini. Dia bercahaya. Dalam balutan blazer putih gading, celana bahan yang jatuh sempurna, dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Dia sedang berbicara di telepon, terlihat sibuk, penting, dan sangat cantik. Jantung Bram serasa diremas. Kemudian, anak laki-laki tadi, Bintang, berhenti tak jauh dari tempat Bram bersembunyi. Dia melihat robot di tangannya, lalu mendongak, matanya yang cerdas menatap sekeliling. Bram menatap anak itu. Anak yang bersih, tampan, sehat, mengenakan sepatu bermerek yang harganya mungkin lebih mahal dari penghasilannya sebulan. Dan wajah itu, ya Tuhan, wajah itu adalah replika persis wajah Bramantio saat masih muda. Wajah yang sama yang dulu selalu dipuji ibunya. Itu anaknya. Itu Bintang. Napas Bram tercekat. Dia ingin lari. Dia ingin bersembunyi. Dia sangat malu. Tubuhnya bau, pakaiannya compang-camping, penampilannya seperti sampah. Tapi dia tidak bisa bergerak. Arini menutup teleponnya dan berjalan cepat menghampiri Bintang. Hei, jagoan. Sudah, ayo. Kita ke toko. Bunda, tadi aku lihat ada toko es krim besar di sana, kata Bintang, menunjuk ke arah lain. Iya, nanti, sayang. Bunda janji. Mereka berjalan melewatinya. Arini bahkan tidak menoleh ke koridor servis. Dia tidak melihatnya. Bagi Arini, Bram sudah tidak ada. Dia hanyalah bayangan kotor di dinding.
Tapi Bintang, mata polos anak itu menoleh. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Mata cerdas seorang anak yang punya segalanya, bertemu dengan mata putus asa seorang pria yang telah kehilangan segalanya. Bram tidak tahan lagi. Dia jatuh terduduk di lantai yang kotor. Air mata panas, yang pertama kalinya keluar setelah bertahun-tahun, mengalir deras. Dia tidak menangisi Arini. Dia tidak menangisi hartanya. Dia menangisi dirinya sendiri. Dia menangisi anak laki-laki sehat dan pintar yang baru saja melewatinya. Anak yang seharusnya dia gendong. Anak yang seharusnya memanggilnya, Ayah. Dia mencoba memanggil, Bintang. Tapi yang keluar hanyalah bisikan parau, tenggelam oleh suara musik mal yang ceria. Arini. Dia ingin memeluk anak itu. Dia ingin bersujud di kaki Arini. Meminta maaf. Mengemis. Dia mencoba berdiri, kakinya gemetar. Dia melangkah keluar dari koridor servis, tertatih. Arini, panggilnya, lebih keras. Arini, yang sedang menggandeng Bintang, berhenti. Dia mendengar suara itu. Suara parau yang familiar. Dia menoleh ke belakang. Dia melihatnya. Seorang pria dekil, bau, bungkuk. Seorang kuli. Arini membeku. Dia mengenali mata itu. Mata yang dulu menatapnya penuh cinta, lalu penuh kebosanan, lalu penuh kebohongan. Bramantio. Bintang menatap ibunya. Bunda? Kenapa? Lalu Bintang melihat pria kotor yang memanggil ibunya. Bintang mengernyitkan hidung. Bunda? Bapak itu kok kotor sekali? Dia memanggil Bunda? Bram terhuyung ke arah mereka. Air mata bercampur dengan keringat dan kotoran di wajahnya. Rin? Arini, itu anakku? Tanyanya, suaranya bergetar. Dia mengulurkan tangannya yang kapalan dan kotor ke arah Bintang. Nak? Bintang? Bintang, yang diajarkan untuk selalu sopan, kini ketakutan. Dia mencengkeram kaki Arini, bersembunyi di balik blazernya. Benar, aku takut. Bapak itu bau. Bau. Kata itu menghantam Bram seperti palu godam. Anaknya sendiri, jijik padanya. Arini menatap Bram. Tidak ada lagi kebencian di matanya. Tidak ada lagi amarah. Yang ada hanya kekosongan. Pria di depannya ini bukan lagi monster yang dia benci. Dia hanya orang asing yang menyedihkan. Ayo, Saig, bisik Arini pada Bintang, menarik anaknya menjauh. Bram menjerit, putus asa. Dia jatuh berlutut. Rin, maafkan aku. Arini, tolong, biarkan aku peluk dia. Sekali saja. Dia anakku. Anakku. Tangisannya menarik perhatian. Beberapa security mau mulai berjalan cepat ke arah mereka. Bintang mulai menangis ketakutan di balik kaki ibunya. Bunda, ayo pergi, aku tidak mau lihat dia. Mendengar tangisan Bintang, sesuatu yang dingin dalam diri Arini terkunci di tempatnya. Dia berbalik, menatap lurus ke mata Bram yang berlutut. Dia bukan anakmu, kata Arini, suaranya tenang namun mematikan. Dia anakku. Hanya anakku. Kamu kehilangan hak untuk memanggilnya, anak, 6 tahun lalu. Saat kamu memilih untuk menikah di hari dia berjuang untuk hidup. Ayo, Bintang. Arini mengangkat Bintang ke dalam gendongannya. Bintang langsung memeluk leher ibunya erat. Kita beli es krim. Jagoan Bunda tidak boleh nangis. Es krim stroberi, isak Bintang, menyembunyikan wajahnya di leher ibunya. Arini berjalan pergi. Langkahnya mantap, tidak menoleh lagi. Bram ditinggalkan di sana. Berlutut di lantai mal yang berkilauan. Ditatap oleh orang-orang yang berbisik. 2 security kini sudah di sampingnya, siap menyeretnya pergi. Dia hanya bisa menatap punggung Arini dan Bintang yang menjauh. Punggung masa depan cerah yang seharusnya menjadi miliknya. Karma telah selesai menagih. Dan tagihannya adalah segalanya. Pertemuan di mal itu bukan akhir dari hukuman Bram. Itu adalah awal dari hukuman yang sebenarnya. Hukuman yang tidak lagi melibatkan uang atau status, tapi jiwa. Malam itu, Bram pulang ke kamar kos mereka di Rawabelong dengan langkah yang lebih berat dari karung beras 50 kg manapun. Dia tidak membeli sebungkus nasi pun. Uang 100.000 yang dia dapatkan hari itu masih tergenggam di tangannya,
kini basah oleh keringat dingin dan air mata. Dia membuka pintu triplek yang berdecit. Kamar itu, seperti biasa, pengap dan panas. Laras sedang duduk di lantai, menyuapi Aura, anak mereka yang kini berusia 5 tahun, dengan nasi dan sepotong tempe. Bau bawang dan minyak jelantah dari warteg tempat Laras bekerja melekat-pekat di pakaian dan rambutnya. Aura, tidak seperti Bintang yang ceria dan penuh percaya diri, adalah anak yang kurus dan pendiam. Matanya besar dan selalu terlihat ketakutan. Dia makan tanpa suara, seolah-olah berusaha untuk tidak terlihat. "Dapat uang berapa hari ini?" tanya Laras, suaranya ketus, tanpa menoleh. Bram tidak menjawab. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatap kosong. "Mas, kamu tuli?" aku tanya. "Dapat berapa?" Laras berbalik, dan amarahnya langsung menyala. "Kenapa kamu? Habis lihat hantu? Mana uangnya?" "Susu Aura habis." Bram berjalan pelan, seperti zombie. Dia menjatuhkan diri di kasur busa yang tipis. Dia menatap langit-langit yang bernoda jamur. "Aku melihatnya," bisik Bram. "Lihat siapa? Mandor kamu? Utang kamu? Arini. Dan anakku." Tangan Laras yang sedang memegang sendok berhenti di udara. Wajah kusamnya menegang. "Di mana?" "Di mal. Tempatku kerja." "Lalu?" desis Laras, matanya menyipit. "Kamu apa? Kamu mengemis padanya? Kamu minta uang? Kamu bilang kamu suaminya?" "Aku?" Bram menutup wajahnya dengan tangannya yang kapalan. Dia sangat cantik, Ras. Seperti dulu. Tidak. Lebih. Dan anak itu, Bintang, dia tampan. Sehat. Pintar. Dia memanggilku Bapak Bau." Air mata Bram mengalir lagi, membasahi debu pasar di wajahnya. "Dia jijik padaku. Anakku sendiri jijik padaku." Laras tidak merasakan iba. Dia merasakan amarah. Dia berdiri, menendang piring nasi di depannya. "Bagus," jeritnya. "Bagus kalau kamu sadar. Kamu pikir aku tidak muak? Setiap hari aku mencium bau comberan. Setiap hari aku mencuci piring kotor orang. Ini semua karena siapa? Karena kamu. Kamu yang terlalu bodoh. Kamu yang tidak bisa mengamankan uang kita di Singapura." "Diam kau, pelak." Bram bangkit, tenaganya kembali. "Ini semua karena kamu. Kamu yang meracuniku. Kamu yang membuatku meninggalkan istriku." "Aku cuma mengambil apa yang ditawarkan," balas Laras, tak kalah keras. "Kamu yang menawarkannya. Kamu yang bilang Arini membosankan. Kamu yang bilang dia sakit-sakitan. Sekarang kamu lihat dia sukses, kamu mau kembali? Kamu mau mengemis. Aku hanya ingin anakku." "Kamu tidak punya anak lagi," potong Laras, menunjuk Aura yang kini gemetar di pojokan. "Anakmu itu. Anak yang kurus. Anak yang sakit-sakitan. Bukan anak kaya yang kamu lihat di mal." Kata-kata Laras adalah tamparan final. Bram terdiam. Dia menatap Aura. Anak perempuannya. Anak dari wanita yang dia inginkan di atas segalanya. Dan dia tidak merasakan apa-apa. Malam itu, tidak ada lagi yang tersisa dari Bramantio. Sementara itu, di penthouse mewah yang menghadap kelap-kelip lampu kota, Arini sedang memeluk Bintang di sofa bludru yang lembut. Bintang sudah selesai mandi, wangi sabun bayi, dan mengenakan piyama katun bergambar roket. Dia tidak menangis lagi, tapi dia sangat diam. "Bintang," panggil Arini lembut, mengelus rambut putranya. "Ya, Bunda? Masih takut sama bapak kotor tadi?" Bintang berpikir sejenak. "Enggak. Bintang tidak suka dia. Dia bikin Bunda berhenti. Matanya seram. Dan dia bau." Arini menarik napas dalam. Inilah saatnya. Dia tidak akan membohongi putranya. "Sayang," Arini memutar tubuh Bintang agar menghadapnya. "Bunda mau cerita sesuatu. Bapak yang tadi kamu lihat di mal, dia bukan orang asing. Dulu sekali, dia adalah suami Bunda." Mata Bintang membulat. "Suami?" "Kayak kakek suaminya nenek." "Iya. Dan dia adalah orang yang seharusnya menjadi ayah kamu." Bintang mengernyit. "Ayah?
Ayah Bintang kan di surga? Kata Bunda. Hati Arini teriris. Dulu, saat Bintang berusia 3 tahun dan mulai bertanya di mana ayahnya, Arini terpaksa berbohong. Dia bilang ayahnya adalah pahlawan yang sudah meninggal. Itu lebih mudah. Bunda minta maaf sudah bohong, bisik Arini. Ayahmu tidak di surga. Ayahmu adalah orang itu. Bintang terdiam, mencerna informasi itu. Dia? Arini melanjutkan, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia adalah orang yang sangat menyakiti Bunda. Tepat di hari kamu lahir, dia meninggalkan Bunda sendirian di rumah sakit. Dia memilih untuk pergi dengan wanita lain. Dia tidak pernah ingin melihatmu. Dia tidak pernah bertanya tentangmu. Dia jahat, kata Bintang pelan. Dia membuat pilihan yang salah. Sangat salah. Dan hari ini, Tuhan menunjukkan padanya apa yang telah dia buang. Arini memeluk putranya erat. Bunda tidak mau kamu membencinya. Bunda hanya mau kamu tahu bahwa kamu tidak kekurangan apapun. Kamu punya Bunda. Kamu punya kakek dan nenek. Dan cinta kami cukup untuk kalian berdua. Bintang membalas pelukan ibunya. Bintang tidak butuh dia. Bintang cuma butuh Bunda. Ayah dan ibu Arini, yang mendengarkan percakapan itu dari ruang makan, saling berpegangan tangan, air mata haru mengalir di pipi mereka. Malam itu, Arini tidur dengan Bintang di pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, dia merasa benar-benar bebas. Hantu terakhir dari masa lalunya telah ia hadapi. Dan hantu itu ternyata sangat kecil, kotor, dan tidak berdaya. Beberapa minggu setelah pertemuan di mal, Bram tidak pernah kembali bekerja di pasar. Dia tidak pernah kembali ke mal. Dia menggunakan Rp100.000 hari itu untuk membeli sebotol anggur cap orang tua paling murah, dan dia tidak berhenti minum sejak itu. Dia kini hanya duduk di pojokan kos, menatap kosong, sementara Laras membanting tulang di warteg. Pertengkaran mereka sudah tidak sengeri dulu. Kini yang tersisa hanya kebisuan yang mematikan. Bram sudah mati. Jiwanya sudah tercabut di lantai marmer mal yang dingin itu. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang menunggu untuk membusuk. Laras, yang terjebak di neraka yang ia ciptakan sendiri, kini harus menghidupi seorang suami yang hidup tapi mati, dan seorang anak perempuan yang diam dan rapuh. Dan Arini? Keesokan paginya setelah percakapan dengan Bintang, dia bangun, membuat sarapan panekup, dan bersiap untuk rapat penting. Dia tidak pernah lagi memikirkan Bramantio. Buku itu telah tertutup. 10 tahun telah berlalu sejak malam kehancuran di Hotel Imperial. Bagi Arini, 1 dekade itu adalah pendakian yang mulus menuju langit. Arini Group telah menjadi raksasa di industri lifestyle. Dari fashion dan bridal, ia melebarkan sayap ke properti butik dan hotel mewah. Namanya identik dengan kemewahan, keanggunan, dan yang terpenting, ketangguhan. Dia telah menemukan cinta lagi. Bukan cinta romantis yang menggebu-gebu, tapi cinta yang tenang dan dewasa pada sosok Rian, seorang arsitek duda yang memuja Arini dan Bintang dengan tulus. Mereka menikah 3 tahun lalu dalam sebuah upacara privat yang indah di taman rumah orang tuanya. Bintang Adiwijaya, kini berusia 10 tahun, telah tumbuh persis seperti yang Arini doakan. Dia cerdas, duduk di kelas akselerasi. Dia sopan, mewarisi ketenangan ayah sambungnya, dan memiliki mata ibunya yang tajam namun penuh kasih. Dia tahu ceritanya. Arini telah menceritakannya dengan jujur, tanpa kebencian, sebagai pelajaran hidup. Sore itu, Arini, Rian, dan Bintang baru saja keluar dari sebuah galeri seni. Mereka tertawa bersama, Bintang sedang heboh menceritakan lukisan abstrak yang menurutnya mirip spaghetti. Bunda, habis ini kita makan gelato di tempat biasa, ya? Pinta Bintang. Tentu, sayang, Arini mengacak rambut putranya. Rian merangkul pinggang Arini. Apapun untuk jagoan kita. Mereka masuk ke dalam mobil sedan mewah mereka yang berwarna hitam mengilap. Kehidupan terasa sempurna. Kehidupan terasa benar. Bagi Bram dan Laras, 1 dekade itu adalah spiral tanpa akhir menuju dasar neraka. Mereka tidak pernah bisa bangkit. Setelah jiwa Bram hancur di mal, dia berhenti bekerja. Dia menjadi pemabuk permanen. Laras, yang terikat oleh anak dan ketiadaan pilihan, akhirnya tidak sanggup lagi membayar kos.
Mereka diusir. Mereka menjadi gelandangan. Laras, dengan sisa-sisa kecantikannya yang telah luntur dimakan penderitaan, akan mengemis di perempatan lampu merah. Bram, yang tubuhnya kini ringkih digerogoti alkohol murah dan penyakit, hanya akan duduk di trotoar, menatap kosong. Dan Aura, anak perempuan mereka yang malang. Kini berusia 9 tahun, dia tidak pernah bersekolah. Dia kurus, dekil, dan matanya selalu menatap aspal. Dia akan membawa kaleng biskuit bekas, berkeliling di antara mobil-mobil, meminta belas kasihan. Mereka adalah potret keluarga yang hancur, bernapas dalam debu dan polusi. Mobil hitam mewah yang dikemudikan sopir pribadi Arini berhenti di perempatan besar. Lampu merah. Di dalam, Bintang sedang asyik menunjukkan gambar robotnya di tablet pada Rian. Arini tersenyum memandangi mereka dari kursi depan. Di luar jendela, di bawah terik matahari sore yang menyengat, seorang wanita dekil mengetuk-ngetuk kaca mobil di depan mereka. Itu Laras. Dia tidak mengenali mobil itu. Baginya, semua mobil mewah sama saja. Di trotoar, seorang anak perempuan kurus, Aura, duduk memeluk lutut. Dan di sampingnya, seorang pria compang-camping dengan janggut tak terurus dan mata merah menatap. Bramantio. Awalnya dia menatap mobil itu dengan tatapan benci seperti biasa. Mobil orang kaya yang tak peduli. Tapi kemudian, matanya menembus kaca film yang sedikit tembus pandang. Dia melihat siluet di kursi penumpang depan. Seorang wanita. Elegan. Dia kenal lekuk leher itu. Arini. Jantungnya yang hampir mati itu tiba-tiba berdebar. Lalu dia melihat ke kursi belakang. Seorang anak laki-laki, sekitar 10 tahun. Bersih, tampan, sedang tertawa, menunjukkan tablet pada seorang pria yang duduk di sampingnya. Bintang. Darahnya berdesir. Bingang. Bram bangkit, terhuyung-huyung. Dia berlari ke samping mobil, mengabaikan klakson mobil di belakangnya. Gduk, gduk, gduk. Dia menggedor-gedor jendela penumpang belakang, tempat Bintang duduk. Di dalam mobil, tawa Bintang berhenti. Dia menoleh ke jendela. Arini dan Rian juga menoleh, kaget. Mereka melihatnya. Wajah pria hancur itu menempel di kaca. Kotor, berair mata, dengan gigi-gigi yang sudah rusak. Bintang, anakku, teriak Bram dari luar, suaranya parau. Itu ayah, nak, ayah. Dia menempelkan kedua telapak tangannya yang kotor di kaca. Dia menangis. Tangisan putus asa seorang pendosa di gerbang surga yang tertutup. Ayah, Bintang, maafkan ayah. Ayah, ingin peluk sekali saja, nak, peluk ayah. Bintang menatap wajah itu. Dia tidak takut lagi. Dia tidak jijik. Dia tidak marah. Dia hanya kasihan. Ini adalah pria yang diceritakan bundanya. Pria yang menukar berlian, dia dan bundanya, dengan kerikil. Dan kini, pria itu bahkan lebih rendah dari debu jalanan. Arini di kursi depan tidak bergerak. Dia menatap lurus ke depan. Rian mengulurkan tangan, menggenggam tangan Arini erat. Bram semakin histeris. Bintang, jangan diam saja. Ayah di sini. Peluk ayah, nah. Laras, dari seberang jalan, melihat suaminya menggedor-gedor mobil mewah. Dia berlari, menarik-narik lengan Bram. Mas, kamu gila? Itu mobil orang kaya. Nanti kita dipukuli. Lampu berubah hijau. Bintang menatap Bram untuk terakhir kalinya. Lalu, dengan perlahan, dia melakukan satu hal. Dia menarik tirai kerai di jendela mobil, menutup pemandangan itu. Dia berbalik, menjauh dari jendela, dan bersandar di bahu Rian. Ayah Rian, nanti di toko gelato, Bintang mau rasa coklat, ya. Tentu, jagoan, jawab Rian, memeluknya erat. Di luar, mobil mulai melaju pelan. Bram melihat tirai itu tertutup. Wajah anaknya menghilang. Penolakan itu. Penolakan yang tenang, dingin, dan absolut. Itu lebih menyakitkan dari 1000 tamparan. Tidak. Bram jatuh berlutut di tengah jalan, di antara deruk knalpot dan klakson. Bintang, anakku. Jangan tinggalkan ayah lagi. Laras dan Aura hanya bisa menatap ngeri saat beberapa pengendara motor meneriaki Bram.
Mobil hitam mewah itu berbelok di tikungan, menghilang dari pandangan, membawa serta bintang dan dunianya yang cerah. Arini, dari spion, melihat sekilas pemandangan itu. Pria yang berlutut di tengah jalan. Wanita yang menarik-nariknya. Anak dekil yang menangis ketakutan. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia menatap ke depan, ke jalanan yang terbentang di depannya. Langit senja berwarna jingga, dan di atas sana, bintang pertama mulai terlihat. Dia tersenyum. Dia sudah mengikhlaskan segalanya. Dia dan bintangnya kini terbang bebas, sementara Karma telah selesai dengan tugasnya di debu jalanan yang mereka tinggalkan. 8 tahun berlalu sejak pertemuan terakhir di perempatan lampu merah. 8 tahun setelah bintang, dengan tangan kecilnya, menarik tirai jendela mobil dan menutup pemandangan ayahnya untuk selamanya. Bagi Arini, 8 tahun itu adalah penyempurnaan kebahagiaan. Arini Group kini menjadi perusahaan multinasional. Dia telah membuka cabang di Singapura, London, dan Paris. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi murni karena insting bisnisnya yang tajam. Bintang Adiwijaya, di usianya yang ke-18, tumbuh menjadi pemuda yang persis seperti impian Arini. Cerdas, beradab, dan penuh hormat. Dia baru saja diterima di Massachusetts Institute of Technology, MIT, dengan beasiswa penuh untuk program robotika, hobi yang ia tekuni sejak kecil. Malam itu, di teras penthouse mereka yang kini lebih mewah, Arini, Rian, dan Bintang sedang merayakannya. "Selamat, jagoan ayah," kata Rian, memeluk Bintang dengan bangga. Bintang sudah lama memanggil Rian, "Ayah," tanpa keraguan sedikit pun. "Kamu membuktikan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil." "Terima kasih, Ayah." "Terima kasih, Bunda," ucap Bintang tulus. "Tanpa kalian, Bintang tidak mungkin ada di sini." Arini memandang dua pria di hadapannya. Hatinya penuh. Rian adalah jangkar yang menenangkannya, dan Bintang adalah bintang yang selalu menjadi penuntunnya. Dia teringat sejenak pada pria dekil yang berlutut di jalanan 8 tahun lalu. Pemandangan itu kini terasa seperti film lama yang pernah ia tonton, bukan bagian dari hidupnya. Hidupnya adalah di sini, di bawah langit berbintang, bukan di debu jalanan. Bagi Bram dan Laras, 8 tahun itu adalah perjalanan satu arah menuju dasar jurang terdalam. Mereka tidak pernah lepas dari jalanan. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Di bawah jembatan tol yang gelap dan berbau pesing, sebuah drama terakhir sedang berlangsung. Bramantio, kini berusia akhir 40-an tapi terlihat seperti pria 70-an, terbaring di atas tumpukan kardus basah. Tubuhnya hanya tinggal tulang berbalut kulit. Alkohol murah dan penyakit liver telah menggerogotinya hingga habis. Dia batuk. Batuk yang keras dan menyakitkan, mengeluarkan bercak darah. Mas, minum." Laras, yang kini tak kalah kotor dan hancur, menyodorkan sebotol air mineral bekas. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh keriput dan noda hitam. Bram tidak melihatnya. Matanya yang keruh menatap kosong ke kegelapan. Dia tidak lagi berada di bawah jembatan tol. Dia berada di perempatan jalan, 8 tahun lalu. Dia melihat mobil hitam mewah itu. Dia melihat jendela. Dia melihat wajah kecil Bintang. "Bintang?" bisiknya, suaranya seperti desisan daun kering. Laras mengira Bram memanggilnya. "Iya, Mas, ini aku." "Laras?" Jangan ditutup." rintih Bram. Matanya terbelalak ngeri, menatap kegelapan. "Jendelanya jangan ditutup, Bintang. Ayah di sini." "Jangan." Napasnya tersengal. Dia mencoba bangkit, mengulurkan tangannya yang kurus ke kegelapan. "Jangan." Itu adalah kata-kata terakhirnya. Tubuhnya kejang sesaat, lalu terkulai lemas. Mata yang dulu menatap Bintang dengan penyesalan itu, kini menatap kosong, mati. Laras terdiam. Dia menyentuh dada Bram. Tidak ada napas. Tidak ada tangisan pilu. Tidak ada jeritan histeris. Yang ada hanya keheningan. "Sialan!" desis Laras, lebih pada dirinya sendiri. Mati juga akhirnya. Dia menatap mayat Bram, lalu menatap ke sudut gelap di bawah jembatan. Di sana, seorang gadis remaja kurus duduk memeluk lutut. Aura.
Kini berusia 17 tahun. Matanya tidak lagi takut seperti dulu. Matanya kosong. Tapi di balik kekosongan itu, ada api kecil yang membara. Dia telah menyaksikan semua pertengkaran, semua siksaan, semua kemabukan ayahnya dan semua keluhan ibunya. Laras mulai menangis. Bukan tangisan duka, tapi tangisan putus asa. Aura, ayahmu mati. Bagaimana nasib kita? Siapa yang cari uang? Siapa yang mau kasihani kita kalau dia sudah mati? Dia merangkak ke arah Aura, hendak memukulnya seperti biasa. Kenapa kamu diam saja, anak sial? Tapi kali ini, Aura berdiri. Gadis 17 tahun itu, yang seumur hidupnya hanya makan sisa dan memakai baju bekas, berdiri tegak menatap Laras. Dia bukan ayahku, kata Aura, suaranya datar. Dan kamu bukan ibuku. Aura melangkah, mengambil kaleng uang receh hasil mengemis mereka hari itu. Mau kemana kamu? Jerit Laras. Kamu mau tinggalkan ibumu sama mayat ini? Aura berhenti sejenak di tepi jembatan, di batas antara kegelapan dan lampu jalanan yang basah. Aku mau cari hidupku sendiri, katanya, tanpa menoleh. Aku muak dengan neraka kalian. Aura melangkah ke dalam hujan, menghilang di antara lalu lalang kendaraan. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan pernah kembali. Dia, korban tak berdosa dari dosa kedua orang tuanya, memilih untuk menulis takdirnya sendiri. Laras ditinggalkan sendirian. Menjerit, memaki, di bawah jembatan yang bau pesing. Bersama mayat pria yang telah menghancurkan hidup semua orang, termasuk hidupnya sendiri. Karma telah selesai. Takdir telah menulis bab terakhirnya. Bagi Arini dan Bintang, ada langit penuh bintang yang menunggu. Bagi Laras, hanya ada kegelapan abadi. Dan bagi Bram, tirai itu akhirnya benar-benar tertutup.